semua semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, perkenalkan nama saya Ainun Nurhalisa Rosali. Saya adalah mahasiswi perpajakan dari Politeknik Musowa yang sekarang sudah berada pada posisi semester 6. Di Politeknik Musowa semester 6 itu sudah menandakan bahwa mahasiswa berada pada posisi semester akhir. Jadi selain fokus terhadap penyusunan tugas akhir, mahasiswa juga tetap dituntut untuk aktif dalam perkuliahan, bertatap muka di kelas, dan melakukan pembelajaran secara aktif. Hanya saja baru-baru ini dunia digegerkan dengan kehadiran sebuah virus yang disebut dengan COVID-19 atau yang lebih kita kenal dengan sebutan virus corona. Virus ini memberikan dampak yang begitu besar, terkhusus untuk negara kita. Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah yaitu dengan meniadakan pembelajaran tatap muka di kelas. Oleh karena itu, video ini hadir sebagai salah satu syarat kelulusan saya selaku mahasiswa dalam mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Bapak Imron Burhan yang akan menjadi tugas evaluasi saya. Adapun di video kali ini, saya akan membahas terkait dengan metode penelitian yang dikhususkan pada metode penelitian kualitatif. Jadi kawan-kawan sekalian, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dikhususkan pada bagian deskriptif dan lebih cenderung kepada proses analisis. Di video ini, saya akan membahas 5 poin penting terkait dengan metode penelitian kualitatif. Yang pertama terkait masalah, fokus, judul, dan teori dalam penelitian kualitatif. Yang kedua, seperti apa populasi dan sampel pada penelitian kualitatif. Yang ketiga, instrumen dan teknik pengumpulan data kualitatif. Kemudian yang keempat, teknik analisis data. Dan yang terakhir, validasi dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Melangkah pada pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan masalah dalam penelitian kualitatif. Nah, kawan-kawan sekalian, sebenarnya apa sih itu masalah? Jadi, masalah adalah ketika apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang terjadi di lapangan itu berbeda. Dengan kata lain, realitas dan ekspektasi itu ada perbedaan. Sedangkan rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan yang disusun untuk menjawab suatu masalah dengan proses pengumpulan data. Pada penelitian kualitatif, ada 3 kemungkinan terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti. Yang pertama, masalah yang dibawa oleh peneliti akan bersifat tetap, artinya tidak ada perubahan sampai dengan akhir penelitian. Yang kedua, masalah yang dibawa oleh peneliti bersifat berkembang, artinya bisa saja masalah yang dibawa lebih diperluas atau diperdalam. Kemudian yang ketiga, masalah yang dibawa oleh peneliti berubah total. Hal ini bisa saja terjadi ketika rumusan masalah itu berbeda dengan masalah yang terjadi ketika telah turun pada proses penelitian. Selanjutnya, fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, gejala ini bersifat holistik, artinya menyeluruh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Sehingga pada penelitian kualitatif, peneliti tidak dapat menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan satu variabel saja, tetapi secara keseluruhan situasi sosial yang diteliti, meliputi beberapa aspek seperti tempat, pelaku, dan aktivitas yang ketiganya saling bersinergi. Menurut Spratly, setidaknya ada 4 alternatif yang dapat kita gunakan untuk menetapkan fokus penelitian. Yang pertama, menetapkan fokus penelitian berdasarkan apa yang disarankan oleh informan. Yang kedua, menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu atau organizing domain. Yang ketiga, menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek. Dan yang terakhir, menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada. Selanjutnya, bentuk rumusan masalah. Secara umum, bentuk rumusan masalah dapat kita bagi menjadi 4. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif, yaitu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Yang kedua, rumusan masalah komparatif, yaitu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain satu yang dibandingkan dengan yang lain. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif atau hubungan, yaitu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antar sosial dan domain yang satu dengan yang lain.
Kemudian yang terakhir yaitu rumusan masalah komparatif asosiatif, yaitu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk menemukan perbandingan hubungan atau pengaruh situasi sosial yang satu dengan situasi sosial yang lain pada tempat dan waktu yang berbeda. Selanjutnya, judul dan teori dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, karena masalah yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara dan bersifat holistik atau menyeluruh, maka judul maupun teori yang dibawa oleh peneliti juga masih bersifat sementara. Proposal yang diajukan juga masih bersifat sementara. Hal ini akan berkembang setelah memasuki lapangan atau konteks sosial. Melangkah ke pembahasan yang kedua, yaitu populasi dan sampel. Dalam penelitian kualitatif tidak mengenal istilah populasi, tetapi lebih dikenal dengan sebutan social situation atau situasi sosial yang terdiri dari 3 elemen, yaitu tempat atau place, pelaku atau aktor, dan aktivitas atau activity. Yang ketiganya saling bersinergi. Selanjutnya, instrumen dan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, sehingga lebih dikenal dengan sebutan human instrument. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian. Selanjutnya, barulah diperbolehkan untuk terjun ke lapangan. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data, karena tujuan utama dalam penelitian adalah untuk mendapatkan data, maka pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Berbagai macam teknik pengumpulan data yang dapat kita lakukan, misalnya 1. Observasi, 2. Wawancara, 3. Dokumentasi, dan yang terakhir, triangulasi atau gabungan. Pertama, kita akan bahas pengumpulan data dengan observasi. Observasi terdiri dari berbagai macam. Yang pertama, observasi partisipatif. Yang kedua, observasi terus terang atau tersamur. Yang ketiga, observasi tidak terstruktur. Berbagai manfaat observasi diantaranya, yang pertama, dengan observasi di lapangan, peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial. Jadi, akan dapat diperoleh pandangan yang lebih holistik atau menyeluruh. Yang kedua, dengan observasi memungkinkan peneliti untuk menggunakan pendekatan induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya. Dan yang ketiga, dengan observasi peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati oleh orang lain, khususnya oleh orang yang berada dalam lingkungan itu, karena mungkin dianggap biasa dan karena itu tidak akan terungkap dalam proses wawancara. Yang keempat, dengan observasi peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan terungkap oleh responden dalam proses wawancara karena bersifat sensitif atau mungkin ditutupi untuk menjaga nama baik lembaga. Yang kelima, dengan observasi peneliti dapat menemukan hal-hal yang di luar persepsi responden sehingga peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Dan yang terakhir, melalui pengamatan lapangan, peneliti tidak hanya mengumpulkan daya yang kaya, tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi dan merasakan suasana situasi sosial yang sedang diteliti. Kemudian yang kedua, pengumpulan data dengan cara wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Berbagai macam teknik wawancara, yang pertama, wawancara terstruktur, yang kedua, wawancara semi terstruktur, yang ketiga, wawancara tak berstruktur. Adapun langkah-langkah wawancara yang dapat kita lakukan, yang pertama, menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan. Yang kedua, menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan. Yang ketiga, mengawali atau membuka alur wawancara. Yang keempat, melangsungkan alur wawancara. Yang kelima, mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya. Yang keenam, menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. Dan yang terakhir, mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah kita peroleh. Kemudian, jenis-jenis pertanyaan apa yang bisa kita ajukan pada saat proses wawancara? Kawan-kawan sekalian, diantaranya yang pertama, pertanyaan berkaitan dengan pengalaman. Yang kedua, pertanyaan yang berkaitan dengan pendapatan. Yang ketiga, pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan. Yang keempat, pertanyaan tentang pengetahuan. Dan yang terakhir, pertanyaan yang berkaitan dengan indera.
Selanjutnya, teknik pengumpulan data dengan dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Kemudian, yang terakhir adalah teknik pengumpulan data dengan triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Melangkah ke pembahasan yang keempat terkait dengan teknik analisis data. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya bersifat jenuh. Dengan pengamatan yang terus-menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif, walaupun tidak menolak data kuantitatif sebagai teknik analisis data yang digunakan pada pola yang jelas. Sedangkan dalam hal analisis data kualitatif merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan yang lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada khalayak umum. Proses analisis data secara umum dapat kita bagi menjadi dua. Yang pertama, proses analisis data sebelum di lapangan, dan yang kedua, analisis data yang dilakukan selama di lapangan dengan menggunakan model Smiles dan Habermas. Kemudian untuk penyajian data, dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah kita pahami. Selanjutnya, conclusion drawing. Dalam penelitian kualitatif, menurut Miles dan Habermas adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dapat dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Secara umum, analisis data kualitatif dapat kita bagi menjadi 4. Yang pertama, analisis domain, yaitu memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari objek penelitian atau situasi sosial. Yang kedua, analisis taksonomi, yaitu domain yang dipilih selanjutnya dijabarkan lebih rinci untuk mengetahui struktur internalnya. Kemudian yang ketiga, analisis kompensial, yaitu mencari ciri fisik pada setiap struktur internal dengan cara mengontraskan antar elemen. Kemudian yang terakhir yaitu analisis tema kultural, di mana mencari hubungan di antara domain dan berbagai hubungan dengan keseluruhan yang selanjutnya dinyatakan ke dalam tema atau judul penelitian. Lanjut ke pembahasan yang kelima, yaitu validasi dan reliabilitas penelitian kualitatif. Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian, data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Terdapat dua macam validitas penelitian, yang pertama validitas internal dan yang kedua validitas eksternal. Sedangkan reliabilitas itu sendiri dalam penelitian kualitatif sangat berbeda dengan penelitian kuantitatif. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan paradigma dalam melihat realitas. Menurut penelitian kualitatif, suatu realitas itu bersifat majemuk atau ganda, dinamis, atau selalu berubah-ubah, sehingga tidak ada yang konsisten. Selanjutnya, untuk pengujian validasi dan reliabilitas dapat dilakukan dengan uji keabsahan data. Di antaranya, yang pertama, uji kredibilitas. Uji kredibilitas dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, melakukan perpanjangan pengamatan. Yang kedua, meningkatkan ketekunan. Yang ketiga, melakukan triangulasi. Triangulasi di sini dapat dilakukan dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Kemudian yang keempat, analisis kasus negatif. Yang kelima, menggunakan bahasa referensi. Dan yang terakhir, mengadakan member check. Kemudian pengujian yang kedua yaitu transferability.
Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkan hasil penelitiannya di mana sampel tersebut diambil. Bagi peneliti, nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda, validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ada yang dikenal dengan pengujian dependability, di mana reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya. Dengan kata lain, beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian dengan dependability adalah apabila penelitian ini dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Dan yang terakhir, pengujian confirmability. Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif, uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang berkaitan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Baik kawan-kawan sekalian, itulah tadi materi yang telah saya paparkan terkait dengan metode penelitian kualitatif. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.